Bab 7334. Pemerintah AS sepenuhnya meninggalkan Blackwater. Membiarkan seluruh dunia tahu bahwa Bernard Arnault adalah orang yang tertawa terakhir. Pada saat ini, reputasinya sedang di puncaknya. Di kalangan masyarakat, ia memiliki banyak penggemar fanatik. Bahkan beberapa orang kaya menganggapnya sebagai idola. Kemudian, sebuah situasi yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, sebuah seruan dan ajakan untuk mendukung Bernard Arnault muncul di internet. Massa yang tidak mengetahui kebenaran secara naif percaya bahwa Bernard Arnault akan menghadapi kerugian besar di pasar Amerika demi menegakkan keadilan. Orang-orang enggan mengecewakan sang pahlawan. Sehingga beberapa orang bergegas ke toko Bernard Arnault di Amerika Serikat, membeli beberapa barang, lalu mengambil foto dan mengunggahnya di media sosial. Mengatakan bahwa mereka juga ingin berperan serta dalam menegakkan keadilan. Mereka memang tidak bisa melawan pemerintah Amerika. Tetapi setidaknya mereka bisa memberikan semua dukungan yang mereka bisa kepada Bernard Arnault. Tak disangka, unggahan ini mendapat banyak like dan komentar dari warganet. Untuk sementara waktu, netizen tiba-tiba memulai tren. Dan berbelanja di merek milik Bernard Arnault menjadi hal yang paling dipuji dan menyelamatkan muka. Perasaan ini bagaikan pujian gila-gilaan terhadap Labubu dari seluruh dunia, bahkan lebih dari itu. Labubu adalah boneka kecil dengan harga yang sangat rendah. Tetapi dapat dijual dengan harga ratusan atau bahkan ribuan dolar karena netizen di seluruh dunia menganggapnya sebagai simbol paling modis saat ini. Jika Anda memilikinya, Anda adalah orang paling modis di dunia. Jadi, meskipun harganya mahal, orang-orang rela membayarnya demi wajah dan merek yang trendy. Barang-barang mewah di bawah Bernard Arnault telah lama terkenal di seluruh dunia. Terlebih lagi, semua barang di toko tersebut dijual dengan harga penuh tanpa premi. Sebagai perbandingan, ini jelas jauh lebih baik daripada mengejar produk tertentu dengan premi yang sangat tinggi. Akibatnya, semua toko di bawah merek grupnya di seluruh dunia telah mengalami kegilaan konsumsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pelanggan pertama yang berbondong-bondong datang ke toko membeli barang-barang terbaik dan terpopuler. Meskipun mereka perlu dialokasikan barang, mereka dengan senang hati menerimanya. Lagi pula, meskipun sistem alokasi itu penipuan, semua barang yang dialokasikan adalah harga asli. Tidak mungkin ada barang seharga 100 yuan yang dijual seharga 1000 yuan. Ketika barang-barang populer terjual habis, gaya-gaya yang tidak memerlukan stok tambahan tetapi tidak terlalu populer juga terjual habis. Kemudian, barang-barang yang telah diabaikan selama ribuan tahun dibeli satu demi satu. Bahkan produk-produk yang sangat mahal dan abstrak, yang bahkan pemikiran terkecil untuk membelinya akan membuat Anda merasa terhina. Dibeli satu demi satu. Persediaan di toko-toko besar di seluruh Amerika Serikat hampir habis. Beberapa toko benar-benar terjual habis dalam waktu 1 jam. Dan semua barang yang dapat dijual di seluruh toko dibeli. Sebelum tengah malam, semua toko di pasar Amerika Utara telah terjual habis. Di setiap toko, hanya ada rak kosong dan sekelompok karyawan yang gembira lagi. Hari ini bagaikan roller coaster bagi para karyawan ini. Meskipun mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan gaji 3 tahun secara cuma-cuma dan akan kehilangan komisi penjualan di masa mendatang. Mereka telah mencapai kinerja yang sama seperti beberapa bulan di tahun-tahun sebelumnya hanya dalam 1 malam. Pendapatan komisi sudah cukup besar bagi mereka. Di pintu masuk setiap toko, ada banyak orang yang ingin membeli barang atau berfoto dan check-in. Orang-orang ini mengelilingi pintu dan jendela, dan masing-masing dari mereka menggunakan caranya sendiri untuk memanfaatkan popularitas kemunculan Bernard Arnault yang kesepian. Ketika Bernard Arnault menerima laporan penjualan dari direktur regional, dia tercengang dan terkejut. Meskipun ia merupakan pencetus pemasaran sensasional dan telah lama menduga bahwa kinerja toko retailnya akan melonjak, ia tidak menyangka lonjakannya akan sampai sejauh ini. Ketika laporan kekurangan stok atau bahkan kehabisan stok menyebar di seluruh dunia,
Ia segera menghubungi asistennya dan menginstruksikan, segera minta semua pabrik untuk bekerja lembur dan membayar upah lembur tertinggi yang diizinkan oleh hukum dan peraturan setempat. Lebih cepat lebih baik. Pastikan seluruh rantai pasokan dan lini produksi berupaya untuk mengisi kembali stok pasar global dalam waktu 5 hari. Asisten itu segera berkata, "Ketua, rantai pasokan bukanlah masalah besar. Masalah utamanya adalah kapasitas produksi kami sangat terbatas. Banyak produk populer kami dibuat tangan oleh pengrajin, dan kami tidak dapat mempercepat produksi. Selain itu, jumlah pesanan dari berbagai toko melonjak. Kit tidak akan dapat memenuhi permintaan untuk waktu yang lama." Bernard Arnault berkata, "Gampang. Kita bisa langsung mengirim bahan baku untuk produk-produk populer ke Tiongkok dan meminta OEM Tiongkok menyelesaikan setidaknya 90% produksi. Setelah itu, kita bisa membawa pelabelan dan pencetakan akhir kembali ke Paris. Setelah itu, kita bisa menambahkan logo Made in France secara legal. Hal ini diizinkan oleh hukum." Sambil berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Tapi tas-tas buatan pengrajin Tiongkok jauh lebih bagus daripada yang dibuat pengrajin Paris. Dan masa pakainya setidaknya 2 kali lipat. Saya harus mengingatkan pihak produksi Tiongkok untuk menurunkan standar kualitas semaksimal mungkin. Kalau tidak, kalau setiap tas yang kita beli tidak rusak selama 10 atau 8 tahun, bagaimana kita bisa menjualnya? Asisten itu bertanya dengan gugup, "Ketua, bukankah ini tidak pantas?" Bernard Arnault dengan marah bertanya, "Brengsek, apa kau perlu menilai apakah ini pantas atau tidak? Aku ketua, lakukan apa yang kukatakan. Kita pernah menggunakan hal seperti ini sebelumnya." Asisten itu berkata dengan canggung, "Ketua, Anda benar-benar berbeda sekarang. Reputasi Anda sedang berada di puncaknya di seluruh dunia. Jika kita menyebarkan berita bahwa kelompok kita berorientasi profit, itu akan berdampak signifikan pada reputasi Anda. Anda harus berhati-hati." Bernard Arnault tiba-tiba terbangun. "Ya, akulah pahlawan dunia sekarang. Jika aku memulai bisnis merek pribadi sekarang, dan seseorang mengetahuinya, bukankah reputasi tinggi yang telah kubangun berkat Charlie akan hancur?" Memikirkan hal ini, dia benar-benar menyadari bahwa dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. "Sekarang setelah saya terkenal, saya tidak bisa lagi melakukan apapun untuk menghasilkan uang seperti yang saya lakukan sebelumnya." Maka, ia berpikir sejenak dan langsung berkata, "Pengingatmu sangat bagus. Saya memang kurang teliti soal ini. Bagaimana? Karena kita sedang kekurangan barang, kita bisa bekerja sama dengan perusahaan lain dan membuat beberapa merek gabungan, misalnya merek pakaian lain. Dengan begitu, mereka akan merancang desain gabungan dan bertanggung jawab atas produksinya. Kita hanya perlu mengotorisasi penggunaan merek dagang dan logo, lalu bertanggung jawab atas penjualannya. Dengan begitu, kita tidak perlu berproduksi, dan kita bisa cepat mendapatkan banyak produk merek gabungan. Kita pasti akan untung dan tidak akan dikritik. Selama kita bekerja sama dengan cukup banyak perusahaan merek gabungan, kita akan segera bisa memenuhi toko dengan produk merek gabungan." Asisten itu berseru kaget, "Ketua, Anda benar-benar jenius bisnis. Saya akan segera menghubungi semua merek mewah dan merek kebutuhan sehari-hari di seluruh Eropa dan mendorong ini." Bab 7335. Ketajaman bisnis Bernard Arnault begitu bagus sehingga bahkan Charlie akan merasa malu pada dirinya sendiri. Dia telah memikirkan satu hal sepanjang hidupnya, yaitu bagaimana menghasilkan lebih banyak uang. Jadi dia memiliki pikiran finansial yang sangat kuat. Kolaborasi selalu menjadi taktik umum dalam industri mewah dan mode. Beberapa tahun lalu, LV berkolaborasi dengan merek trendy Supreme. Saat itu, kaos lengan pendek biasa dijual seharga 5 digit karena menggabungkan logo kedua merek tersebut. Setelah sekelompok spekulan terminal terus menggembar-gemborkannya, harganya bahkan naik 2 kali lipat dari harga aslinya. Bahkan di dunia digital, kolaborasi sering terjadi. Misalnya,
Beberapa merek komputer dan perangkat keras berkolaborasi dengan game-game ternama, yang dapat semakin meningkatkan penjualan mereka. Bagi konsumen, produk merek bersama juga sangat hemat biaya, karena mereka hanya perlu membeli satu barang dan bisa mendapatkan dukungan dari dua merek, yang tentu saja lebih hemat biaya. Bagi Bernard Arnault, dalam banyak kasus, ia enggan terlibat dalam usaha patungan, karena kebanyakan merek tidak setenar mereknya. Jika ia berkolaborasi dengan merek-merek yang lebih rendah, itu sama saja dengan membiarkan orang lain memanfaatkannya. Namun, situasinya berbeda sekarang. Kapasitas produksi kami sangat terbatas, dan konsumen menunggu dengan uang untuk membeli produk kami. Setelah bertahun-tahun beroperasi, rantai pasokan mereka kini telah memenuhi kebutuhan mereka sebelumnya dalam hal biaya produksi, efisiensi produksi, dan kualitas produksi. Namun, mereka tidak pernah menyangka penjualan akan tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat, menghabiskan seluruh penjualan bulan-bulan sebelumnya dalam satu hari. Jika kita meminta mereka menambah kapasitas produksi sekarang, mereka akan bekerja mati-matian dan hanya mampu menambah kapasitas produksi maksimal 30%, yang mana tidak cukup untuk memenuhi permintaan saat ini. Dan Bernard Arnault tahu betul bahwa antusiasme masyarakat akan surut seperti pasang surut air laut. Jika Anda dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembelian mereka sebelum antusiasme mereka mereda, Anda dapat memaksimalkan nilai mereka. Namun, jika rantai pasokan gagal saat ini, maka ketika antusiasme masyarakat mereda, Anda akan kehilangan peluang bagus ini untuk menghasilkan uang. Dan kolaborasi dapat memecahkan masalah ini. Menyerahkan tugas produksi ke perusahaan lain setara dengan membuka jalur produksi dan rantai pasokan pada saat yang sama. Dan semua masalah dapat dipecahkan. Terlebih lagi, karena reputasinya sedang berada di puncak, banyak orang ingin membeli produk dari mereknya, yang tentu saja menekan pasar merek lain, sehingga produk merek lain menjadi tidak laku. Penjualan banyak merek saat ini telah turun lebih dari 80% dibandingkan sebelumnya. Saat ini, jika mereka dapat berkolaborasi dengan merek Bernard Arnault, hal itu dapat dianggap sebagai solusi atas kelebihan kapasitas produksi mereka dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Hasilnya, hampir semua merek besar penerima undangan bersama menerima usulan kerja sama bersama pada kesempatan pertama. Segera setelah itu, para desainer merek ini memperoleh otorisasi dan mulai menggunakan elemen klasik merek Bernard Arnault untuk merancang produk gabungan. Bernard Arnault sangat gembira. Ia meminta seseorang menghitung bahwa jika popularitas ini bertahan selama sebulan, ia mungkin dapat menutupi kerugian nominal 3 tahunnya di pasar Amerika. Jika limpahan dari pasar Amerika diperhitungkan, sangat mungkin ia akan meraup keuntungan yang lebih besar lagi dari masalah ini. Yang berarti ia tidak hanya tidak akan rugi sepeser pun, tetapi ia juga bisa meraup penghasilan tambahan hingga miliaran dalam setahun. Ia begitu gembira hingga berpikir dalam hati, inilah makna sebenarnya dari ketenaran dan kekayaan. Dan ketenaran semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani saya harapkan dalam sebagian besar hidup saya. Hal ini juga membuatnya sangat berterima kasih kepada Charlie. Segera setelah itu, ia memenuhi janjinya kepada Charlie. Ia tidak hanya menyumbangkan $2 miliar AS kepada tentara Front Cataclysmic, tetapi juga menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli hak guna pulau selama 99 tahun dari Sri Lanka dan mengalihkannya kepada tentara Front Cataclysmic. Pulau ini terletak di dekat jalur pelayaran internasional di Samudra Hindia. Sri Lanka merupakan rute wajib dari Asia Timur ke Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Separuh pendapatan Front Cataclysmic Dian kini berasal dari pengawalan laut. Kini setelah kita memiliki Maladewa, jika kita menambahkan pulau Sri Lanka ini, pekerjaan pengawalan akan lebih hemat waktu dan efisien. Bernard Arnault secara khusus menelepon Charlie untuk memberitahu dia tentang pulau itu, dan menambahkan, "Maaf, Tuan Wade, saya bertindak lebih dulu dan baru meminta izin Anda kemudian."
Jadi saya ingin meminta maaf kepada Anda. Meskipun pulau ini hanya bernilai 2 atau 300 juta dolar AS, Charlie melihat sikap Bernard Elno dari masalah ini. Sebenarnya, ia sudah tahu apa yang Bernard Arnault lakukan. Meskipun orang tua ini sangat kaya, ia juga sangat pelit. Barang seharga 199 memang 199. Ia tidak bisa begitu saja tidak memberinya kembalian $1 setelah memberinya $200 hanya karena ia kaya. Ini akan membuatnya kesal untuk waktu yang lama dan sama sekali tidak bisa diterima. Seorang bangsawan tua seperti Grandet biasanya tidak mau membayar lebih dari harga yang disepakati. Tetapi kali ini ia justru berinisiatif memberikan pulau tambahan di atas harga yang disepakati. Terlihat jelas bahwa lelaki tua itu telah membuat beberapa kemajuan. Menggunakan pepatah Cina, pohon besinya akhirnya berbunga. Maka, Charlie pun membenarkan pendekatannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Elno sangat bijaksana. Saya mengucapkan terima kasih atas nama Front Cataclysmic Hall. Bernard Elno segera berkata, sama-sama, Tuan Wade. Ini hanya tanda terima kasih kecil saya. Setelah itu, dia dengan cepat berkata kepada Charlie, ngomong-ngomong, Tuan Wade, Tuan Hamid, yang hampir dibunuh, seharusnya memiliki hubungan baik dengan Anda, bukan? Charlie tersenyum dan berkata, hubunganku dengan Hamid baik-baik saja. Ada apa? Bernard Arnault langsung berkata, Tuan Wade, saya pribadi merasa situasi Tuan Hamid di Suriah cukup berbahaya. Karena beliau teman Anda, saya ingin menawarkan $200 juta sebagai tanda terima kasih saya. Saya harap Anda akan meneruskannya untuk membantunya memperkuat posisinya di Suriah. Charlie berkata dengan heran, mengapa Tuan Elno tiba-tiba ingin mensponsori Hamid? Bernard Arnault berkata sambil tersenyum, oh, Tuan Wade, sejujurnya, ini hanya tanda terima kasih kecil saya. Saya harap Tuan Hamid dapat lebih meningkatkan kemampuannya dan berusaha untuk tidak membuat Anda khawatir, Tuan Wade. Bagus sekali. Charlie memuji, saya sungguh tidak menyangka Anda begitu baik hati. Hamid sekarang sedang berusaha membentuk aliansi di Suriah, dan mau tidak mau ia harus mengeluarkan uang untuk memenangkan hati beberapa panglima perang. Uang ini bisa membantunya. Saya berterima kasih atas namanya. Bernard Elno berkata dengan gembira, Anda terlalu sopan, Tuan Wade. Saya sudah sangat puas untuk melakukan yang terbaik membantu Anda mengatasi kekhawatiran Anda. Lagi pula, Anda sudah sangat membantu saya. Charlie tersenyum dan berkata, tidak perlu sopan. Aku akan menyapa Hamid nanti dan memberitahunya kabar ini. Baik, Tuan Wade. Bernard Arnault cepat menambahkan, kalau $200 juta tidak cukup. Beritahu saya saja, nanti saya tambah lagi. Charlie menggodanya, Tuan Elno, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Suriah tidak mungkin menjadi pasar barang mewah. Anda telah berinvestasi begitu banyak di Hamid, dan Anda mungkin tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Bernard Arnault cepat-cepat berkata, Tuan Wade, Anda salah paham. Saya tidak melakukan ini untuk mencari uang. Saya hanya ingin berbagi sedikit beban dengan Anda. Bab 7336. Situasi di Suriah telah memasuki keseimbangan yang rapuh karena keberuntungan Hamid untuk bertahan hidup dan stasiun Pulau Blackwater. Tokoh-tokoh oposisi senior yang menganjurkan pembunuhan Hamid telah dikutuk oleh komunitas internasional karena rencana mereka gagal dan dipublikasikan. Kini mereka dikutuk oleh semua orang, meskipun mereka bisa mengabaikan reputasi internasional mereka. Otoritas internal mereka memang telah sangat terpengaruh. Masyarakat mempertanyakan dan mewaspadai mereka secara internal. Situasi ini memang tidak baik bagi mereka. Jadi dalam jangka pendek, mereka sama sekali tidak berani melakukan hal yang keterlaluan lagi. Terlebih lagi, terdapat berbagai faksi di dalam oposisi. Lapisan inti membentuk faksinya sendiri, dan beberapa panglima perang kecil di pinggiran berada dalam situasi sulit yang sama atau bahkan menghadapi banyak krisis seperti Hamid. Serangan terhadap Hamid kali ini juga menjadi peringatan bagi mereka.
Setelah Hamid kembali dengan selamat, ia mengikuti instruksi Charlie dan menjalin kontak yang sangat erat dengan beberapa tokoh oposisi yang lebih marginal. Ia telah melancarkan serangan psikologis terhadap orang-orang ini, membuat mereka sangat waspada terhadap penguasa. Mereka membentuk aliansi dan bertekad untuk maju dan mundur bersama dalam masalah ini. Namun, Hamid saat ini tidak mengetahui seberapa kuat kohesi sesungguhnya dalam aliansi ini. Atau seberapa tinggi efektivitas tempur sesungguhnya setelah bersatu. Oleh karena itu, ia kini berada dalam siaga tinggi. Setelah melenyapkan mata-mata internal, ia melipat gandakan jumlah orang yang bertanggung jawab atas penjagaan dan keamanan. Drone-drone yang dilengkapi pencitraan termal lepas landas satu demi satu. Melakukan pengintaian tanpa henti 24 jam di area sekitar dalam radius puluhan kilometer. Karena khawatir musuh akan melancarkan serangan mendadak. Ketika Charlie meneleponnya, dia masih tertidur setelah memeriksa selama beberapa jam. Setelah menerima telepon dari Charlie, dia segera menjadi waspada dan bertanya dengan penuh semangat, "Saudara Wade, apa yang Anda ingin saya lakukan?" Charlie bertanya, "Saudaraku, bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini?" Hamid menghela napas dan berkata, "Akhir-akhir ini aku mengikuti instruksimu. Diam-diam bersatu dengan beberapa panglima perang di pihak oposisi dan mencapai kesepakatan aliansi awal dengan mereka." Charlie bertanya kepadanya, "Seberapa kuat panglima perang itu?" "Kekuatan," kata Hamid canggung, "mereka tidak terlalu kuat. Mereka bahkan tidak punya wilayah sendiri. Pasukan mereka telah digabung menjadi pasukan pemerintah. Tapi karena kejadian yang menimpaku, mereka semua panik dan ingin sekali mencari kesempatan untuk memisahkan diri." Charlie memberi instruksi, "Kalian bisa membujuk para panglima perang seperti kalian untuk membangun pemerintahan sendiri sesuai model kalian. Akan lebih baik jika mereka juga bisa menguasai suatu wilayah, membangun tembok tinggi, dan menyimpan makanan yang melimpah, sama seperti kalian. Saat ini, tidak aman meninggalkan rekan-rekan kalian. Jika kalian bisa membangun tembok besi sendiri, keselamatan kalian akan jauh lebih baik." Hamid mengeluh, "Mereka ingin, tapi tidak semudah itu." Anggota inti oposisi sangat waspada terhadap mereka. Jika mereka ingin menarik tentara yang telah direorganisasi, mereka pasti tidak akan setuju. Charlie tersenyum dan berkata, "Dulu mereka tidak setuju, tetapi situasinya berbeda sekarang. Mereka pasti sangat khawatir. Lagi pula, mereka telah memantapkan diri di tampuk kekuasaan dan bukan lagi oposisi. Serangan teroris ini berdampak besar pada citra mereka." Petik 2. Selain itu, moral internal mereka sedang rendah. Jika mereka terus menekan panglima perang lain, mereka mungkin akan berada dalam kekacauan sebelum pasukan pemerintah sebelumnya kembali. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memajukan sistem feodal. Sistem feodal. Hamid sedikit bingung dan tidak begitu mengerti maksud Charlie. Charlie berkata, "Dengan kata lain, sistem federal modern. Semua orang seperti Anda, berjuang untuk wilayah kekuasaan mereka sendiri. Beroperasi dengan angkatan bersenjata mereka sendiri di wilayah kekuasaan mereka sendiri. Mereka sangat otonom di masa normal. Tetapi dalam peristiwa besar seperti invasi asing dan pemberontakan internal, mereka mematuhi perintah administrator federal dan berperang melawan musuh bersama-sama." Hamid ragu sejenak dan berkata, "Banyak orang melihat bagaimana saya hampir mati di Maladewa dan mungkin berpikir mereka mungkin akan menghadapi nasib yang sama di masa depan. Atau bahkan tidak seberuntung saya. Sekarang mereka semua dalam bahaya. Otonomi tingkat tinggi jelas merupakan pilihan terbaik. Saya hanya tidak tahu apakah pimpinan inti akan menyetujui hal ini." Charlie berkata dengan tenang, "Apakah pembukaan ini akan dilakukan atau tidak tergantung pada apakah tekanan internal dan eksternal cukup besar. Ketika tekanannya tidak besar, semua orang menginginkan keduanya. Tetapi ketika tekanannya terlalu besar, semua orang akan secara otomatis membuat pilihan. Sekarang karena ada tekanan eksternal yang besar dan perpecahan internal yang besar,
Selama para panglima perang seperti Anda dapat bersatu, memperjuangkan otonomi tingkat tinggi tidak akan menjadi masalah. Asalkan ibu kota dan daerah-daerah yang makmur secara ekonomi diserahkan kepada kelompok inti. Hamid mengeluh, jika kita tidak bisa mendapatkan daerah-daerah yang makmur secara ekonomi. Bahkan jika para pemimpin inti setuju, kemungkinan besar kita harus memulai dari nol di tempat terpencil. Para panglima perang ini mungkin tidak punya cukup modal awal. Charlie tersenyum dan berkata, itulah sebabnya saya menelepon Anda. Bernard Elno baru saja menelepon saya dan mengatakan dia bersedia menyumbangkan 200 juta dolar kepada Anda untuk membantu Anda memperkuat posisi Anda di Suriah. Saya pikir Anda bisa menggunakan sebagian dari itu untuk mendukung sesama penderita dalam membangun wilayah mereka sendiri. Hamid berseru, Elno menyumbang 200 juta dolar AS kepadaku. Ini semua pasti gara-gara kamu, kan, Kak? Charlie tersenyum dan berkata, tidak masalah wajah siapa yang kau berikan. Yang penting, 200 juta dolar AS ini bisa membantumu memenangkan hati banyak orang. Hamid berkata dengan penuh rasa terima kasih, Saudara Wade, Anda sungguh telah banyak membantu saya. Petik 2. Saya tidak tahu bagaimana membalas Anda. Charlie berkata, tidak perlu bersikap sopan seperti itu antara kau dan aku. Lagi pula, fondasi Istana 10.000 Naga juga berada di Suriah. Di masa depan, kami membutuhkan kalian berdua untuk bekerja sama dan saling membantu. Jika kalian semakin baik, kekuatan tim kita akan semakin baik. Setelah itu, Charlie bertanya lagi padanya, ngomong-ngomong, setelah kamu kembali, apakah kamu menghubungi pemimpin oposisi? Tidak, kata Hamid agak marah, aku tidak mau berhubungan dengan bajingan-bajingan yang tidak menepati janji dan menusukku dari belakang. Charlie berkata dengan tenang, jangan impulsif. Dia menembakmu dari belakang, tapi dia tidak menjatuhkanmu. Jadi, kau harus belajar memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat keributan dan memeras mereka. Dengarkan aku, hari ini kau akan meminta penjelasan kepada mereka dan meminta mereka memberimu kompensasi. Kalau tidak, kau akan terus membuat masalah. Tidak hanya di Suriah, tapi juga di internet, di mana semua orang tahu tentang itu. Kau bahkan bisa membuat akun pribadi online, merekam video pendek, dan melakukan siaran langsung. Semakin besar insidennya, semakin takut mereka padamu. Singkatnya, kau harus melakukan apa saja untuk menyiksa mereka dan memaksa mereka mencapai kesepakatan denganmu. Berdamai, tanya Hamid, Saudara Wade, bagaimana Anda ingin saya berdamai dengan mereka? Charlie berkata, biarkan mereka setidaknya memberimu sejumlah kompensasi. Akan lebih baik jika kau memaksa mereka untuk setuju memperluas wilayahmu. Lalu kau bisa menyewa tim eksplorasi untuk melihat apakah ada minyak atau gas alam di wilayahmu. Jika ada, kita akan berinvestasi di pertambangan. Hamid berkata, saudaraku, sekalipun aku bisa menggali minyak, aku tidak punya cara untuk menjualnya. Aku tidak punya kualifikasi untuk bisnis impor dan ekspor. Dan orang-orang tidak akan mau berbisnis dengan panglima perang sepertiku. Charlie tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu menjualnya. Selama minyak bisa diekstraksi di wilayahmu, aku akan membiarkan tentara Front Cataclysmic berinvestasi di kilang minyak. Bensin dan solar akan diproses langsung oleh tentara Front Cataclysmic. Minyak berat bisa dijual ke Yesus Shipping dan langsung ditambahkan ke kapal kargo yang lewat di laut. Semuanya akan membentuk siklus tertutup internal. Ketika saatnya tiba, tentara Front Cataclysmic akan melunasi tagihannya untukmu. Dan kamu tinggal mengambil uangnya.